Hari ini saya akan menjelaskan lanjutan dari pembahasan materi kimia lingkungan sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang siklus biogeokimia. Apa yang dimaksud dengan siklus biogeokimia? Siklus biogeokimia didefinisikan sebagai proses perpindahan zat kimia di lingkungan dari komponen lingkungan satu ke yang lainnya, atau from one reservoir to another. Misalnya karbon dapat ditemukan dalam tanah, kemudian dapat berpindah ke udara dengan proses tertentu dan kemudian melakukan reaksi kimia atau bereaksi dengan senyawa lainnya dan dapat kemudian juga berpindah dari udara ke air. Siklus biogeokimia merupakan siklus yang mampu mendukung kehidupan organisme yang ada di bumi ataupun di biosfer. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana hidup ini ketika tidak ada siklus biogeokimia. Contoh saja misalnya air, ketersediaan air di bumi ini sangat dipengaruhi oleh siklus hidrologi yang merupakan salah satu siklus biogeokimia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa siklus biogeokimia sangat berperan vital dalam kehidupan organisme di bumi ini ataupun di biosfer. Menurut James Galloway dalam tulisannya yang berjudul Climate Change Impact in US, beliau kemudian menjelaskan bahwa siklus biogeokimia melibatkan unsur-unsur kimia yang ada di biosfer, dari komponen biotik hingga abiotik, dari atmosfer ke darat dan laut, dari tanah ke tanaman. Intinya, unsur dan senyawa dalam siklus biogeokimia selalu berpindah dari komponen lainnya ke lingkungan yang lainnya. Atau misalnya dikatakan from major pools to another, dari sebuah reservoir atau wadah satu ke wadah lainnya. Dalam hal ini misalnya dari air ke udara ataupun tanah ke udara dan ataupun silih berganti. Intinya senyawa tersebut berpindah di berbagai komponen lingkungan. Siklus biogeokimia membantu keseimbangan kehidupan di muka bumi ini. Namun, adanya kemudian polutan kimia membuat siklus biogeokimia terkadang mengalami ketidakseimbangan. Nah, di sini dikatakan terdapat dua faktor utama yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan kualitas lingkungan yang kemudian mempengaruhi siklus biogeokimia. Seperti misalnya peristiwa alam dan aktivitas manusia. Namun, aktivitas manusia menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya perubahan kualitas lingkungan, yang biasanya sering disebut dengan pencemaran antropogenik atau pencemaran akibat aktivitas manusia. Dan hal tersebut dapat merubah kualitas lingkungan dan juga mempengaruhi siklus biogeokimia. Contoh dari antropogenik yaitu misalnya penggunaan kendaraan yang berbahan bakar fosil yang kemudian menimbulkan gas buang, dapat berupa misalnya karbon monoksida ataupun karbon dioksida dan berbagai gas-gas lainnya. Bahkan bisa juga kemudian mengeluarkan polutan seperti timbal. Nah, semakin banyak kendaraan, maka semakin banyak gas buang yang naik ke atmosfer dan tentunya akan ikut dalam siklus biogeokimia. Begitupun dengan adanya pabrik yang menggunakan misalnya batu bara yang berbahan bakar fosil ataupun minyak bumi yang kemudian gas buangnya dapat kemudian
memberikan pengaruh terhadap siklus biogeokimia yang terjadi di atmosfer. Ya, sehingga salah satu fenomena yang terjadi adalah terjadinya hujan asam pada beberapa tempat akibat banyaknya sulfur dioksida yang kemudian memberikan pengaruh terhadap siklus hidrologi, sehingga air yang dihasilkan tidak kemudian baik untuk digunakan oleh organisme, bahkan sebaliknya memberikan bahaya bagi organisme karena air yang dihasilkan dari air hujan memiliki pH yang tidak normal atau pH di bawah 6, sehingga hal ini kemudian berdampak negatif bagi kehidupan organisme. Selain dari antropogenik, peristiwa alam juga dapat memberikan perubahan terhadap kualitas lingkungan atau mempengaruhi siklus biogeokimia. Nah, peristiwa alam dapat menyebabkan perubahan lingkungan yang signifikan. Namun, dari segi intensitasnya lebih sedikit dibandingkan pencemaran akibat manusia. Karena biasanya pencemaran akibat peristiwa alam, misalnya letusan gunung api, terjadi pada waktu tertentu atau skala waktu tertentu, tidak seperti antropogenik yang kemudian dapat terjadi setiap hari dengan kemudian jumlah sumber pencemar yang sangat banyak. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan antropogenik, peristiwa alam seperti misalnya letusan gunung api tidak terlalu memberikan perubahan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Dia hanya dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sebagai contoh, peristiwa meletusnya gunung berapi di mana memunculkan beragam gas berbahaya seperti gas sulfur dioksida atau SO2. Oleh karena itu, pada saat itu akan terjadi perubahan lingkungan yang kemudian mempengaruhi siklus biogeokimia yang ada di sekitar ekosistem tersebut. Namun, berjalannya waktu dan juga berhentinya kegiatan aktivitas gunung api tersebut atau tidak terjadinya letusan lagi, maka lingkungan kemudian dapat memulihkan dirinya sehingga siklus biogeokimianya akan kembali normal. Dan juga sebenarnya siklus biogeokimia yang membuat lingkungan ini bisa pulih dengan sendirinya, dengan catatan polutan yang ada di lingkungan tersebut tidak kemudian bertambah banyak terus dengan jangka waktu yang panjang. Nah, lingkungan akan sulit untuk memulihkan dirinya ketika terlalu banyak polutan di lingkungan tersebut dan kemudian terjadi dengan jangka waktu yang panjang. Ya, oleh karena itu, antropogenik memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan lingkungan, khususnya juga siklus biogeokimia. Ya, sekali lagi, pencemaran akibat aktivitas manusia sering diistilahkan antropogenik. Dan antropogenik ini menghasilkan polutan dengan konsentrasi yang besar dan berlangsung secara terus-menerus. Berbeda dengan misalnya kejadian letusan gunung api yang kejadiannya pada waktu tertentu. Salah satu contoh dari pencemaran antropogenik atau pencemaran akibat aktivitas manusia yang paling menimbulkan perubahan lingkungan yaitu adalah asap kendaraan dan juga asap industri. Karena konsentrasi yang dihasilkan sangat besar dan juga berlangsung secara terus-menerus. Pencemaran antropogenik dapat kemudian membuat keseimbangan lingkungan menjadi terganggu, sehingga berpengaruh terhadap siklus biogeokimia. Oleh karena itu, pemerintah dan juga pelaku industri harusnya memperhatikan hal ini, tidak hanya memikirkan faktor ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan
Karena ketika lingkungan rusak, maka salah satu dampaknya adalah terjadinya penyakit yang kemudian dapat membahayakan kesehatan manusia. Dan ini tentu menjadi sebuah dampak yang harusnya dicegah sedini mungkin. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu dari siklus biogeokimia. Ada 4 siklus biogeokimia yang sering disebutkan dalam buku-buku ilmu lingkungan ataupun buku-buku terkait lingkungan. Yang pertama ada siklus karbon, kemudian siklus sulfur, ada siklus nitrogen, dan siklus hidrologi. Yang pertama yaitu siklus karbon. Senyawa karbon merupakan salah satu senyawa kimia yang dapat berpindah dari berbagai reservoir seperti air, udara, maupun tanah. Dan senyawa karbon ini kemudian berpindah karena proses tertentu dan juga akan bereaksi dengan berbagai senyawa lainnya. Contohnya misalnya karbon monoksida merupakan reaksi karbon dengan oksigen di atmosfer ataupun karbon dioksida. Dan masih banyak lagi contoh-contoh reaksi kimia yang dimana melibatkan karbon yang merupakan bagian dari siklus karbon. Nah, siklus karbon kemudian dapat didefinisikan sebagai proses perpindahan senyawa karbon di atmosfer, biosfer. Biosfer ini adalah tempat antara atmosfer dengan litosfer atau tempat antara langit dengan tanah yang dimana di dalamnya ada kehidupan. Lautan dan sedimen atau fosil. Nah, perpindahan karbon ini kemudian disebut dengan siklus karbon. Senyawa karbon paling banyak ditemukan dalam bentuk gas karbon dioksida atau CO2 saat berada di atmosfer. Sumber gas karbon dioksida yang berasal dari aktivitas manusia, yaitu dari proses respirasi manusia dan hewan, atau dalam hal ini proses pernapasan manusia dan hewan. Aktivitas manusia lainnya dapat menjadi penyumbang gas karbon dioksida di atmosfer, yaitu asap kendaraan dan industri yang menggunakan bahan bakar fosil, seperti batu bara dan lainnya. Gas karbon dioksida di atmosfer dapat dikendalikan dengan adanya tumbuhan atau pepohonan yang membutuhkan gas CO2 untuk proses fotosintesis, di mana hasil akhirnya berupa oksigen. Salah satu senyawa penyusun tanah yaitu karbon. Oleh karena itu, gas industri yang dibuang ke udara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tanah, yang kemudian setelah dibakar maka dia akan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara. Nah, sebenarnya karbon ini bermanfaat bagi kehidupan organisme. Namun ketika konsentrasinya terlalu besar di lingkungan, maka dapat kemudian memberikan dampak negatif. Selain itu, saat manusia dan hewan menjadi bangkai, maka karbon akan terurai di dalam tanah yang merupakan bahan dasar terbentuknya bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan sejenisnya. Artinya, sebenarnya siklus ini akan berputar dari dia awalnya di tanah naik ke kemudian biosfer, dalam hal ini digunakan oleh manusia, termasuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk makanan, dan juga ke atmosfer dan nanti akan kembali lagi ke dalam tanah. Selain itu, gas karbon dioksida saling bereaksi dengan air sehingga menghasilkan asam karbonat. Misalnya di lautan
gas CO yang kemudian masuk ke dalam air akan kemudian bereaksi dengan air dan menghasilkan asam karbonat dalam bentuk ion karbonat yang berupa senyawa yang dibutuhkan oleh alga dan tumbuhan laut lainnya untuk menghasilkan makanan. Ya, intinya siklus karbon ini merupakan siklus yang sangat penting bagi kehidupan organisme. Namun, siklus karbon ini akan terganggu ketika misalnya terlalu banyak polutan-polutan kimia yang merupakan hasil dari pembakaran bahan bakar fosil yang kemudian mempengaruhi siklus biogeokimia yang terjadi di atmosfer, bahkan mempengaruhi di komponen lingkungan lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk kemudian mencegah terjadinya pencemaran udara yang kemudian dapat berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan. Berikutnya, siklus sulfur. Sulfur merupakan salah satu unsur penyusun protein, dalam hal ini asam amino, yang merupakan zat penting yang dibutuhkan dalam kehidupan organisme, khususnya manusia. Sulfur dapat ditemukan di tanah dan atmosfer, baik dalam bentuk unsur ataupun senyawa. Dalam tanah, sulfur terkandung di dalam mineral tanah yang merupakan materi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Sedangkan di atmosfer, sulfur dapat berbentuk gas sulfur dioksida atau SO2 atau dapat juga berbentuk SO4. Sulfur dapat masuk dalam tubuh manusia dan hewan melalui makanan yang berasal dari tumbuhan. Sulfur akan terus ada dalam tubuh organisme bahkan hingga telah menjadi bangkai. Dan setelah dia kemudian mati dan menjadi bangkai, maka kemudian akan terjadi proses penguraian, di mana bakteri dan jamur akan mengurai sulfur yang ada dalam tubuh organisme yang telah menjadi bangkai. Adapun bakteri yang berperan dalam penguraian sisa makhluk hidup, yaitu bakteri Desulfomaculum dan juga bakteri Desulfibrio. Selain itu, dalam kondisi anaerob, maka akan dapat dihasilkan hidrogen sulfida yang kemudian tersimpan di dalam tanah dan sebagiannya akan naik ke atmosfer. H2S dalam tanah kemudian akan mengalami reduksi sehingga kemudian menghasilkan lagi unsur sulfur. Jadi dia akan kembali terpecah menjadi unsur dan akan tersimpan lagi di dalam tanah. Artinya kembali lagi dari awal. Sulfur juga akan mengalami reaksi dengan unsur dan senyawa lainnya yang ada di atmosfer. Sulfur yang berada di atmosfer saling bereaksi dengan gas oksigen sehingga dapat kemudian menghasilkan sulfur dioksida SO2. Bahkan sulfur dioksida dapat bereaksi lagi dengan oksigen sehingga menghasilkan gas SO3. Bahkan saat uap air dalam jumlah yang cukup, SO3 akan bereaksi dengan H2O atau dengan air, uap air yang ada di atmosfer, sehingga dihasilkanlah H2SO4 atau asam sulfat. Yang kemudian inilah yang akan menjadi penyebab timbulnya hujan asam. Hujan yang kemudian pH airnya di bawah 6 atau terasa asam, dan ini akan membahayakan bagi kesehatan manusia ketika kemudian digunakan. Selanjutnya, siklus nitrogen. Sama seperti sulfur, nitrogen merupakan salah satu unsur kimia yang menyusun asam amino dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia dan hewan, nitrogen berbentuk materi organik yang berasal dari makanan yang dimakan oleh manusia dari makanan berbahan tumbuhan. Tumbuhan yang mendapatkan nitrogen dari mineral tanah yang telah melalui berbagai proses alamiah seperti
fiksasi, nitrifikasi, kemudian ada nitratasi dan denitrifikasi. Apa yang dimaksud dengan fiksasi? Nah, fiksasi merupakan proses di mana nitrogen, gas nitrogen N2 berada di tanah. Maka kemudian bakteri, Acetobacter ataupun Clostridium dan Rhizobium melakukan proses pemisahan gas nitrogen N2 menjadi senyawa nitrogen, menjadi N. Jadi ini ketika gas nitrogen ada di atas tanah, maka kemudian bakteri tersebut mengurainya kembali menjadi senyawa nitrogen. Ini disebut dengan fiksasi. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan berikutnya amonifikasi? Nah, amonifikasi ini merupakan proses di mana saat makhluk hidup mati dan kemudian menjadi bangkai, maka saat itu kemudian bakteri mengurainya menjadi gas amoniak NH3 dan garam amonium NH4 yang larut dalam air, dan inilah disebut dengan amonifikasi, artinya penguraian sisa makhluk hidup atau bangkai menjadi gas amoniak NH3 dan juga NH4. Setelah itu terjadi juga proses nitrifikasi dalam siklus nitrogen. Apa yang dimaksud dengan nitrifikasi? Nah, nitrifikasi ini adalah proses di mana NH4 dalam tanah yang tadi dihasilkan saat proses amonifikasi akan diurai lagi oleh bakteri menjadi senyawa NO2 atau nitrit. Nah, proses berubahnya amonia NH4 ya jadi proses perubahan amonia menjadi nitrit atau NO2 disebut dengan nitrifikasi. Nah, kemudian ada nitrafikasi. Nitrafikasi ini proses pengubahan nitrit NO2 kemudian menjadi NO3 atau nitrat, disebut dengan nitrafikasi. Nah, kemudian ada juga disebut dengan denitrifikasi dalam proses siklus nitrogen. Proses ini merupakan proses di mana saat terjadi kondisi anaerob atau oksigen yang terbatas di dalam tanah, maka kemudian NO3 atau nitrat yang tadi dihasilkan dari proses nitrifikasi akan diubah oleh bakteri Pseudomonas dan Clostridium menjadi gas nitrogen N2 atau oksida nitrogen. Inilah disebut dengan denitrifikasi. Jadi pengubahan nitrat menjadi gas nitrogen atau N2. Nah, gas nitrogen di atmosfer akan bereaksi dengan banyak unsur atau senyawa lainnya sehingga menjadi nitrogen oksida NO ataupun nitrogen dioksida NO2. Nah, konsentrasi gas NO dan NO2 di atmosfer dapat menjadi gas polutan apabila konsentrasinya berlebih di atmosfer dan juga dapat menjadi penyebab terjadinya hujan asam. Yang terakhir yaitu siklus air. Siklus air merupakan salah satu siklus biogeokimia yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup seluruh organisme yang ada di bumi. Dimulai dari proses evaporasi atau penguapan, di mana air yang ada di permukaan bumi menguap naik ke atmosfer akibat pancaran sinar matahari. Semakin banyak uap air yang berkumpul dalam bentuk awan yang tebal dan juga hitam, maka akan terjadi proses presipitasi atau
turunnya air dari awan karena pengaruh suhu tinggi atau terjadinya hujan. Kualitas air hujan yang turun bisa saja berbeda di setiap tempat karena adanya faktor kontaminasi polutan. Jadi ketika air turun ke tanah, maka kualitasnya bisa berubah ketika dia turun ke reservoir ataupun misalnya ke badan air yang tercemar, maka dia akan ikut tercemar. Nah, ketika air hujan turun, maka proses selanjutnya akan terjadi runoff atau aliran air di permukaan dan sebagiannya juga akan mengalami infiltrasi. Infiltrasi di sini adalah masuknya air ke dalam tanah menjadi groundwater atau air tanah yang menjadi sumber air bagi air sumur maupun sumur bor. Dan juga proses runoff ini airnya akan menjadi air permukaan atau biasa disebut dengan air sungai, air laut, air danau, dan air yang menggenang di permukaan bumi.